Wait a minute. Halo Sanak, hari ini saya sangat bahagia sekali karena apa? Karena kita akan rekapin alur film yang dibintangi oleh aktor terbaik tanah air ini. Siapa lagi kalau bukan mantan suami istri saya, Iko Uwais. Tetapi film ini sedikit berbeda seperti biasanya Dang Sanak. Ya, kali ini saya akan bahas film serial yang berjudul Wu Assassin. Ini adalah garapan dari Netflix bertempat di Francesco, Amerika Serikat, yang disutradarai oleh John Ward. Film ini ada 10 episode. Jadi diharapkan buat kalian untuk tetap stay tune terus di sini agar tidak ketinggalan ceritanya. Hal yang wajib kalian tahu, film ini bintang utamanya adalah Iko Uwais dan tentunya aksi baku hantamnya akan selalu menghiasi di setiap episodenya. Oke lah, nggak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita putar gelasnya Dang Sanak. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria yang bernama Kai yang sedang berkelahi melawan para Triad. Dia adalah seorang koki yang pandai bela diri, di mana para kelompok Triad ketika itu menyerang ke kediamannya, tepatnya di lantai 2. Satu persatu para musuh mencoba menghajarnya, namun Kai selalu bisa mengatasi setiap serangan musuh dan juga menjatuhkan mereka semua. Sementara di lantai 1 ada seorang pria tua yang bernama Mr. Yang. Ketika itu dia dihajar salah satu anggota Triad. Saat itu juga Kai datang untuk menyelamatkan Mr. Yang. Musuhnya yang melihat langsung menembaknya dengan pistol. Namun Kai dengan lincah menghindar setiap tembakannya. Dan akhirnya Kai menghajar orang tersebut. Setelah orang itu dikalahkan, rupanya di luar masih ada 2 anggota Triad yang melemparkan pisau ke arah wajah Mr. Yang. Dengan kecepatan tangannya, Kai langsung menangkap pisau tersebut. Mr. Yang melihat itu terkagum-kagum dan menanyakan kepada Kai, "Siapa kau sebenarnya?" Kai menjawab, "Aku adalah seorang koki." Kemudian film berpindah ke beberapa hari sebelumnya. Ketika itu, Kai sedang melakukan pekerjaannya sebagai seorang koki. Saat sedang menyiapkan makanan buat pelanggan, ada seseorang yang mendatanginya. Dia bernama Shin. Ketika itu Shin mengajak Kai untuk ikut bekerja dengannya. Namun Kai menolak saat itu karena dia sudah nyaman dengan profesinya sebagai koki. Lalu Kai saat itu menaruh kacang ke dalam makanan yang dibawa oleh pelayannya. Singkat cerita, pemilik restoran mendatangi Kai dan pelayan tersebut. Dia bernama Tommy. Ia saat itu sangat marah kepada pelayan juga kepada Kai karena menaruh kacang di makanan sebelumnya tadi Dang Sanak. Kai pun menjawab bahwa perintah untuk tidak menaruh kacang tidak diberitahu sebelumnya. Mereka pun keluar. Rupanya para Triad ingin menghajar Tommy dan pelayan. Kai pun menangkap orang itu. Anggota Triad lainnya pun mengancamnya dengan pistol. Namun saat itu Tommy meminta maaf kepada mereka dan memarahi Kai jangan melakukan hal bodoh. Mereka adalah geng Triad, salah sedikit kita akan mati, kata Tommy kepada Kai. Scene berpindah. Di keramaian kota ada seorang wanita cantik, dia bernama Jenny. By the way, dia adalah kakak kandungnya Tommy. Saat itu dia berjalan kaki menuju ke tempat restoran adiknya. Sesampai di sana, ia terkejut melihat restoran yang sedang telah hancur seperti bekas terjadi perkelahian. Benar saja, di mana ketika itu Tommy babak belur bekas dihajar para anggota Triad. Di dermaga, tepatnya di dalam kontainer, di sana ada pria yang bernama Uncle Sik. Dia adalah salah satu ketua dari banyaknya Triad di kota Pacinan. Di mana saat itu ia menembak 2 anggota Triad lainnya karena telah berani mencoba mengacaukan rencananya. Sebelum menghabisi salah satu dari mereka, Uncle Sik menanyakan keberadaan Alec McCulloch. Namun karena tak ada jawaban dan terjadilah. Wait a minute. Dari sini kita sudah mengetahui watak Uncle Sik yang sebenarnya, bahwa dia adalah Triad yang kejam dan haus darah. Sementara di kantor polisi, di sana ada Frank Fletcher. Dia seorang letnan. Dialah yang akan menugaskan para anggota polisi untuk mematai para Triad di kota Pacinan. Di sana ada Christine Gavin. Dia yang akan memata-matai para anggota Triad nantinya Dang Sanak. Saat itu juga Fletcher mengenalkan kepada anggota polisi nama-nama anggota Triad yang ada di kota sana.
Put together a crew. 6 catches wind of that. McCullough's number 2. Grisha Babinov. 6 ain't having it. My spidey sense says we're gonna have a gang. Now, 6 months ago, he relocated to San Francisco. Sementara di tempat Kai bekerja sebagai koki truk jalanan. By the way, sebelumnya di tempat Tommy yang di awal film tadi, ternyata Kai hanya membantunya dan sanak. Karena mereka adalah teman sejak umur 12 tahun sehingga mereka terlihat seperti saudara. Di mana saat itu Kai sedang bersama Sin. Sin menyuruh Kai untuk terus berhati-hati dengan anggota Triad karena mereka sudah mengetahui bahwa Kai ada ikatan dengan Tommy. Di mana Sin saat itu memberikan pistol untuk berjaga-jaga, namun Kai menolaknya. Singkat cerita, ketika mau pulang kerja, Kai menaiki sebuah truk. Di sini tiba-tiba para anggota Triad menyerang dengan menghancurkan kaca truk milik Kai. Kemudian terjadilah perkelahian. Pada akhirnya, Kai berhasil mengalahkan mereka dan lari menjauh dari kejadian tersebut. Saat di jalan, tiba-tiba ia menabrak sesuatu. Saat Kai keluar, suasana berubah kemudian ditemui seorang wanita misterius. Dia bernama Ying Ying. Kala itu, Ying memberikan fragmen kekuatan 1000 biksu kepada Kai. Di sini, Ying mengatakan bahwa Kai ditakdirkan untuk membunuh Wo yang akan menguasai dunia nantinya. Saat itulah Kai sadar dia sedang dibawa para dokter. Ternyata ia tadi kecelakaan saat lari dari para anggota Triad. Singkat cerita, Kai merasakan kekuatan fragmen yang diberikan Ying tadi, di mana wujud Kai berubah-ubah ketika itu. Sementara Sin yang sedang minum di kafe, ia didatangi Kristen Gavin. Di sini dia mengganti nama dengan sebutan inisial menjadi CG. CG yang menantinya akan selalu mematai Sin. Little birdie told me that you're looking to hire some people. Hi. Di tempat Kai, ia dijemput oleh Jenny untuk diantar pulang ke rumah. Sekali lagi, Jenny, Tommy, dan Kai adalah teman lama sejak mereka berumur 12 tahun dan sanak. Malam harinya, Tommy mendatangi ke tempat Jenny bekerja. Di sini kita akan mengetahui bahwa mereka berdua adalah pengusaha muda. Ketika itu, Tommy meminjam uang kepada kakaknya. Alasan untuk memperbaiki restoran yang telah hancur sebelumnya dan sanak. Jenny sebagai kakak yang baik pun meminjamkan uang kepada adiknya. I already forgot about it. Tonight, I could really use your help. I'm not fucking with you. Esok harinya di mana Kai bertemu dengan Uncle Sik. Kalian harus tahu bahwa Uncle Sik lah yang merawat dan membesarkan Kai selama ini. Kai yang berasal dari Indonesia, ia dibawa Uncle Sik sejak berumur 12 tahun ke Pacinan ini. Namun Kai saat ini mengkos seorang diri dan memiliki tetangga yang bernama Mr. Yang di awal film tadi. Sepulang dari tempat Uncle, disinilah awal film tadi di mana perkelahian terjadi dan sanak. Ketika itu para Triad tidak mengetahui bahwa dia adalah Kai. Karena kekuatan fragmen ia berubah menjadi pria tua, begitupun Mr. Yang. Ia juga nggak tahu bahwa itu adalah Kai, di mana dua sisa musuh tadi dihabisi dengan kekuatannya. Sementara Tommy, rupanya uang yang dipinjam kepada kakaknya tadi dipakai untuk membeli narkoboy. Ternyata Tommy ini adalah pecandu narkoba kelas kakap dan sanak. Scene berpindah. Rupanya yang menyerang Mr. Yang adalah anak buahnya. Dari sini masih menjadi tanda tanya. Tujuan mereka menyerang Mr. Yang. Di mana ketika itu Uncle mengetahui bahwa ada pria tua botak yang sangat kuat. Mendengar hal itu, Uncle mengeluarkan kekuatan fragmen api di dalam tangannya. Di sini kita ketahui bahwa Uncle memiliki kekuatan super. 15 tahun sebelumnya di Francisco, Amerika Serikat. Kai menato tubuhnya. Di tempat sana ada juga Tommy dan Jenny.
Tak lama kemudian, Uncle Sick datang untuk menjemput Kai. Saat di dalam mobil, wajah murung terlihat di wajah Uncle karena mengetahui Kai menato tubuhnya. Hal tersebut lumrah saja di kehidupan barat sana, sehingga Uncle tidak mempersalahkan apa yang telah dilakukan Kai tadi. Namun ia menyesalkan dan membandingkan dengan dirinya. Kenapa Uncle tidak menato tubuhnya? Karena Uncle tidak ingin identitasnya dicap buruk oleh kepolisian. Singkat cerita, Kai diajak ke suatu ruangan, di mana di dalam sana ada seorang pria tua yang menyandra salah satu geng Triad. Ketika itu, pria tua tersebut menyuruh dan memaksa Kai untuk membunuh orang itu, karena dia ingin berniat membunuh ayahnya. Ya benar, Uncle Sick adalah ayah angkat Kai. Tetapi Uncle mengambil pistol tersebut dan tanpa basa-basi langsung menembak. Kemudian Uncle mengatakan kepada Kai, "Kau bukan seorang pembunuh." Dan film pun dimulai. Di dapur ketika itu Kai sedang memotong sayur mayur sambil mengenang kejadian 15 tahun sebelumnya. Kai dilema saat itu, di mana ia ditakdirkan sebagai seorang pembunuh Wu. Sementara di lain sisi ia bukanlah seorang pembunuh. Tiba-tiba asisten Uncle Sick datang, ia bernama Zan. Ketika itu Zan menjemput Kai karena Uncle ingin bertemu dengannya. Singkat cerita, Kai dan Uncle bertemu. Sampai saat ini, jalan mereka tak sama meskipun sudah puluhan tahun hidup bersama. Uncle menjadi ketua Triad sedangkan Kai hanya seorang koki biasa. Itulah alasan kenapa para anak buah Uncle disuruh untuk menghajar Kai di episode sebelumnya, berharap agar Kai bisa bergabung dengan anggotanya. Dan di sini Uncle sudah mengetahui bahwa yang ditemui para anak buahnya bukanlah Kai, tetapi pria tua berkepala pelontos. Uncle sampai di sini tidak mengetahui bahwa pria tua tersebut adalah Kai yang telah berubah wujud. Di mana Uncle menanyakan siapa pria berkepala pelontos tersebut. Namun Kai mengelak dan menyembunyikan rahasia itu. Kemudian Kai pun bergegas menuju keluar untuk pergi menemui Shin. Di jalan, ketika itu CJ sedang berolahraga lari-lari manja dengan keringat yang menggumpal di atas dadanya. Brrr. Setelah cukup lama CJ berolahraga, ia kemudian bertemu dengan Letnan Fletcher yang sedang menyamar sebagai petugas kebersihan. Ketika itu Letnan menyuruh CJ untuk berhati-hati terhadap Shin, karena Shin itu adalah orang yang cukup cerdas. Letnan mengetahui bahwa CJ siang nanti akan bertemu dengan Shin. Itulah mengapa kekhawatiran Letnan terhadapnya timbul saat itu. Sementara di tempat Jenny, ia ketika itu sedang video call dengan ibu dan ayahnya menanyakan kabar. Kemudian menanyakan usaha mereka saat itu. Jenny mengatakan bahwa usaha mereka berdua berjalan dengan lancar-lancar saja. Singkat cerita, Jenny kemudian mengambil uang di lemari kecil karena ia akan bertemu dengan Uncle Sick. Kemudian Jenny pun bertemu dengan Uncle. Di sini Jenny ingin membayar hutang kepadanya. By the way, Jenny pernah berhutang dengan Uncle untuk menambah modal usahanya. Tetapi jawaban Uncle membuat Jenny terkejut. Uncle menganggap hal itu hanya menghadiahkan kepada Jenny. Mana mungkin hadiah itu dikembalikan lagi. Artinya Uncle memberikan uang kepada Jenny waktu dulu hanya cuma-cuma atau gratis. Tetapi Uncle meminta nantinya untuk Jenny mengundang ke tempat usahanya untuk minum-minum. Sementara di tempat Kai, ia bertemu dengan Shin, di mana Kai meminta bantuan kepadanya untuk memperbaiki kaca truknya yang telah hancur akibat diserang geng Triad. Tetapi Shin memberikan syarat kepada Kai jika dia memperbaiki truknya, maka Kai harus menuruti perintahnya untuk bekerja sama nantinya. Nah, saat itu jugalah tiba-tiba Ying datang. Seperti biasa, suasana seketika berubah. Di sini saya jelaskan sedikit. Berapapun lamanya Kai berada di suasana tersebut sama dengan sekejap di dunia nyata. Di sini Ying menjelaskan siapa Wu itu. Wu ada 5 pengendali. Pengendali api, air, logam, kayu, dan tanah. Itu adalah unsur-unsur kekuatan Wu. Kai pun harus menguasai fragmen itu untuk nantinya menghancurkan mereka semua. Ini sudah menjadi takdir Kai dan ia pilih karena memiliki hati yang murni. Kemudian Ying memberikan ujian kepada Kai untuk kebal api dan memajukan batu sekitar 1 meter di depannya.
Ketika di ujian tahan api, Kai cukup mudah untuk menaklukkannya. Tetapi saat memajukan batu, ia sedikit kesusahan. Setelah cukup lama, akhirnya ia menghancurkan batu tersebut dengan pukulannya dan berhasil melewati ujian ini. Dari sana Ying mengatakan bahwa Kai adalah orang yang tepat untuk dipilih. Sesuatu dilakukan bukan hanya dengan kekuatan, tapi dengan akal. Kembali ke dunia nyata, ketika itu Shiji datang ke tempat mereka. Lalu Shin menyuruh Shiji untuk menemani Kai untuk mencari kaca depan. Singkat cerita, Shiji dan Kai pun menuju ke tempat yang dikatakan oleh Shin. Saat di jalan, mereka berbincang tentang masa lalu yang kelam di antara keduanya. Di sini saya tidak ceritakan lebih detail ya Dangsanaku, karena menurut saya itu aib mereka. Tak lama kemudian mereka sampai ke tujuan. Namun di sana Shiji dihajar para anggota gangster. Shiji bukanlah wanita sembarangan, ia saat itu mampu menandingi para musuhnya, meskipun ia ada beberapa kali kena pukulan. Kai yang melihat salah satu geng mau menghabisi Shiji, ia mencoba menahan orang itu. Saat perkelahian mau dimenangkan Kai dan Shiji, Pak Tua menembakkan senjata untuk membubarkan. Akhirnya Kai dan Shiji pun pulang dan tidak jadi mengambil kaca mobil tersebut. Sementara Shin bertemu dengan kelompok Triad, sebut saja dia Peter. Di sini para kelompok tersebut mengajak Shin untuk bekerja sama agar Shin bisa mendapatkan mobil ekstra impiannya. Namun Shin mengatakan kepada mereka, ia pikir-pikir dulu untuk menerima kerjasama ini. Sementara di rumah sakit, Mr. yang luka parah akibat dihajar para anggota Triad semalam. Ketika itu ia didatangi Uncle Sik. Uncle mengancamnya dengan menghentikan aliran info sehingga Mr. Yang mengalami sesak napas. Ketika itu Uncle menanyakan siapa pria tua pelontos yang menyelamatkannya kemarin. Mr. Yang pun menjawab, dia tidak mengenali siapa dia sebenarnya. Tetapi orang itu sempat mengatakan bahwa dia seorang koki. Ketika itu nyawa Mr. Yang hampir saja melayang. Untung saja perawat datang, sehingga Uncle Sik bergegas pergi meninggalkan tempat ini. Sementara di tempat Tommy, Jenny datang untuk membawa pulang. Tommy saat itu sudah ketinggian akibat kebanyakan memakai narkoboy. Saat mau keluar, datanglah para anggota Triad yang mencoba menghajar mereka berdua. Nah, dari sini kekuatan Jenny keluar Dangsanak, di mana ketika itu ia mampu mengalahkan musuhnya satu persatu. Sementara Kai, ia didatangi Ying lagi, menyuruh untuk membunuh para Wu. Nah, dari sini Kai menolak takdir, karena dia bukanlah seorang pembunuh. Saat itu jugalah Kai mengkhayal namun seperti nyata, di mana ketika itu Jenny sedang terancam nyawanya, dan Kai ditodong pistol oleh musuhnya. Saat itu leher Jenny digorok oleh orang tersebut. There is nothing you can do about it. Lantas saja Kai pun menghabisi dan membunuh orang tersebut. Nah, dari sini Ying mengatakan bahwa Kai ditakdirkan sebagai pembunuh. Dan Ying hanya bisa berharap kepada Kai untuk membunuh para Wu yang akan menguasai dunia. Kemudian khayalan Kai semakin tinggi. Ia melihat bahwa Uncle adalah salah satu Wu. Uncle adalah Wu api dari 5 elemen. Kembali ke dunia nyata, ketika itu Kai memegang pisau dengan tatapan tajam. Sementara di tempat Uncle, ia membaca buku kono bahwa ada seseorang yang nantinya ditakdirkan untuk membunuh para Wu. Uncle pun sangat marah saat itu, dan ia akan membalikkan takdir bahwa dialah yang akan membunuh orang tersebut sambil mengeluarkan api di tangannya. Film dibuka dengan memperlihatkan di dalam bar, di mana para pengunjung saat itu menikmati malamnya. Sementara itu ada para anggota gangster yang membawa senjata untuk masuk ke dalam tempat ini. Setelah beberapa jam kemudian, para polisi sudah ada di TKP.
Di sana ada Letnan Fletcher untuk mencari tahu penyebab kematian para pengunjung sini. Letnan saat itu mengira ini adalah sebuah perang antar geng. Wajah Letnan ketika itu berubah karena ingin secepatnya mengetahui sebab akibat atas semua ini. Dan film pun dimulai. Di tempat tinggal CG, di sana Kai mengikutinya. Kai mengintip dari balik dinding kaca. Serasa sudah aman, tiba-tiba CG dari arah belakang menodongkan pistol kepada Kai. Saat itu, CG mengatakan bahwa ia tidak suka jika ada seorang pria yang mengintipnya secara diam-diam. Saat di dalam rumah, CG kemudian menelpon para polisi menyuruh untuk menangkap Kai. Sementara Kai, tujuan ia datang ke sini bukan untuk mengintip bakpaunya milik CG. Tetapi Kai telah memimpikan bahwa nyawa CG dalam bahaya. Di mana di dalam mimpi Kai, CG dibunuh oleh Uncle Sik. Hal itu membuat Kai sedikit cemas dengan keadaan CG saat itu. Namun CG menganggap semua itu hanyalah gurauan Kai. Di sini saya jelaskan sedikit sanak. Sebenarnya Kai bukan memimpikan, tetapi peristiwa itu terjadi ketika Ying Ying datang. Kita sudah mengetahui setiap Ying Ying datang, maka suasana itu seperti nyata di kehidupan Kai. Kai saat itu diikat tangannya oleh CG. Namun tak lama kemudian Kai berhasil melepaskan dan pergi dari rumah ini. Sementara di luar, para polisi sudah berdatangan untuk meminta keterangan kepada CG. You remember anything else, or he comes back. Call. Singkat cerita, CG mencari tahu tentang identitas Uncle Sik melalui Google. Akhirnya CG mengetahui bahwa Uncle adalah ketua triad yang sangat berbahaya di kota pecinan ini. Dan di sana CG juga melihat kebakaran yang masih menjadi tanda tanya. Sementara di tempat Jenny dan Tommy, saat itu Tommy yang masih setengah sadar, ia diperingatkan oleh Jenny untuk tidak memakai barang narkoboy lagi dan berhenti untuk ke tempat bar ilegal. Karena Jenny sudah mengetahui ada 6 orang tewas malam hari tadi di sebuah bar. Sebagai saudara yang sayang, ia tak ingin melihat Tommy nantinya kenapa-kenapa jika terus terlena dengan pergaulan bebas ini. Saat itu juga Jenny mengatakan bahwa orang tua mereka akan datang ke sini. Jadi sekali lagi Jenny mengingatkan Tommy untuk berhenti melakukan hal-hal yang negatif. Esok harinya, Kai ke tempat restoran Tommy. Ia mencek suasana di sana, di mana sama persis dengan apa yang ditemui saat suasana bersama Ying. Kai saat itu tambah yakin bahwa semua ini akan menjadi nyata suatu saat nanti. Kemudian Kai mendatangi Jenny untuk bekerja di sini. Karena truknya rusak, ia tak bisa bekerja di tempatnya. Dan akhirnya mereka berdua pun memasak hidangan penuh dengan tatapan manja di antara keduanya. Pass me the wine. Tujuan Kai bukan hanya untuk ikut bekerja saja, tetapi tujuan utamanya ialah menjaga Jenny dari mara bahaya. Karena Kai sudah mengetahui bahwa Jenny dan Uncle ada ikatan yang tersembunyi di sana. Di suasana laut yang indah, saat itu CG bertemu dengan Fletcher. Fletcher menanyakan siapa lelaki yang membuat gaduh di rumah CG malam tadi. CG mengatakan bahwa itu adalah hal biasa-biasa saja, karena CG kebetulan tinggal di pinggiran dermaga. Jadi orang iseng pasti banyak seperti itu. Setelah menanyakan itu, Fletcher kemudian mengatakan lagi tentang kematian 6 orang di bar malam tadi. Di sana Fletcher mengatakan bahwa Alec McCulloch telah membunuh anak buah Uncle. Sebentar lagi dari geng Uncle akan membalas dendam akibat kejadian tersebut. Karena CG mengerjakan tugasnya tidak sesuai kehendak Fletcher, ketika itu Fletcher ingin memutus kontrak dengan CG untuk misi ini. Tetapi CG meyakinkan untuk menangkap para triad kota pecinan ini, bahwa 1 minggu lagi CG akan menangkap para geng triad ini. Akhirnya Fletcher memberi kesempatan CG 1 kali lagi. Kemudian CG menemui Jack di bar. By the way, Jack adalah pensiunan polisi di kota pecinan. Di sana CG menanyakan tentang kejadian kebakaran waktu dulu. Awalnya Jack mengelak dan mengatakan bahwa dia tidak mengetahui hal itu.
Pada akhirnya Jack pun menceritakan tentang semuanya, bahwa kebakaran itu bukan seperti kebakaran biasanya. Seperti ada seorang monster yang membakar tempat itu. Namun di sana ada 4 remaja yang diselamatkan oleh monster tersebut. Dari sini perkiraan saya monster itu adalah Uncle Sick. Dan anak itu salah satunya adalah Kai. Setelah mendengar itu, CJ melihatkan foto Uncle Sick kepada Jack. Dan tiba-tiba Jack pun langsung bergegas untuk pergi keluar. Sementara di tempat Uncle, ia masih penasaran dengan koki berkepala pelontos. Ia saat itu menyuruh seluruh anak buahnya untuk menangkap koki yang berkepala pelontos di seluruh kota ini. Karena Uncle mencurigai bahwa dialah orang yang nantinya akan membunuh para Wu. Tetapi ada salah satu anak buahnya yang bacot. Disinilah Uncle mengeluarkan kekuatannya. Hanya dengan menyentuh pergelangan orang tersebut, ia langsung kepanasan. Akhirnya para anak buah Uncle menangkap satu persatu koki berkepala pelontos di seluruh kota pecinan. Sementara itu di tempat Kai ia pulang. Namun saat mau masuk ke dalam kos, ternyata di dalam sana sudah ada Uncle yang menunggunya. Uncle saat itu sekali lagi untuk mengajak Kai bekerja sama. Dan sekali lagi Kai menolak hal itu. Meskipun sudah puluhan tahun hidup bersama, tetapi karena jalan mereka berbeda, itulah alasan Kai selalu menolak tawaran Uncle. Di sana Uncle juga memberikan pisau untuk Kai bekerja, di mana pisau itu sangatlah super, 10 kali ketajamannya dari pisau biasanya. Saat itulah Yeng Yeng datang. Yeng Yeng menyuruh Kai, inilah saat untuk membunuh Uncle. Ketika itu Kai dilema dan akhirnya Strike! I heard you! Strike! Kesempatan Kai untuk membunuh Wu pun saat itu gagal akibat masih ada jiwa manusiawi di dalam hatinya. Sementara anak buah Uncle masih terus mencari mangsa berkepala pelontos. Di sana ada juga Tommy yang sudah bergabung dengan geng Triad yang dipimpin oleh Uncle. Dan akhirnya sampai di tempat restoran Tommy sendiri. Di sana Zan, asisten Uncle, ingin menangkap Jamie, pelayan di sana. Jenny yang melihat hal itu mencoba menahannya. Dan di sini terjadilah perkelahian di antara mereka berdua. Beberapa kali Jenny dihajar oleh Zan. Pada akhirnya Jenny kalah saat itu, sementara Jimmy dibawa untuk dihadapkan kepada Uncle. Singkat cerita, Kai mendatangi tempat di mana Jenny berada. Di sana ia melihat Jenny yang terluka parah akibat dihajar Zan. Kemudian Jenny mengatakan bahwa Jimmy ditangkap oleh geng Triad Uncle. Sampai malam hari, anak buah Uncle terus mencari mangsa. Saat di jalan, Kai yang berubah wujud menyerahkan diri kepada mereka. Karena ia tak ingin membahayakan yang lain karena olahnya saat itu. Akhirnya para koki berkepala pelontos itu ditempatkan di sebuah tempat untuk dicek oleh Uncle siapa orangnya. Satu persatu Uncle mencek. Ketika itu Kai pun berkata, Let him go. Pada akhirnya Uncle menyuruh semua untuk diantarkan kembali ke tempat semula. Sementara Kai dan Uncle tinggal berdua. Saat di sini Uncle menanyakan apa tujuan koki berkepala pelontos tersebut. Kemudian Kai pun berkata, You the man. I have to kill. Film dibuka dengan memperlihatkan kejadian 15 tahun sebelumnya, di mana di sebuah gudang ada 4 remaja yang sedang berada di sana. Mereka adalah Kai, Jenny, Jamie, dan Sin. Sementara di ruangan sebelah ada seorang pria yang masuk ke dalam sana. Dialah Uncle Sick. Uncle Sick mendatangi ke tempat di mana ketua Triad Kota Pecinan berkumpul. Di sana tanpa basa-basi, Uncle langsung menghabisi mereka semua. Sementara 4 remaja yang berada di sana, Jimmy tak sengaja menutup pintu dan pintu tersebut otomatis terkunci dari luar. Sehingga mereka semua tidak bisa keluar dan terjebak di dalam sana.
Sementara api meluap di luar sana akibat ulah Uncle Sik. Mereka semua pun panik. Sementara Shin saat itu belakangnya terkena api. Kai mencoba meminta tolong dengan berteriak ke arah luar. Dan syukur saja ketika itu Uncle melihat mereka sedang berada di dalam sana. Akhirnya mereka pun selamat dari kematian. Dan film pun dimulai. Di markas Uncle, ia saat itu bersama Kai yang sudah berubah wujud. Mereka sudah bersiap untuk melangsungkan pertarungan. Pada akhirnya mereka pun bertarung saat itu. Sementara Shiji, ia mengetahui keberadaan Kai lewat GPS di ponselnya. Ia bergegas mencarinya saat itu. Namun jalan Shiji tak begitu mulus. Ia malah dihadang oleh para anak buah Uncle. Dan perkelahian Shiji melawan anak buah Uncle pun terjadi saat itu. Sementara di tempat Kai, ia beberapa kali dihajar oleh Uncle. Terlihat kekuatan Uncle lebih hebat dibandingkan Kai. Meskipun beberapa kali terjatuh, Kai tetap bangkit dan tetap melawan Uncle. Sementara Shiji, ia terus berjibaku melawan musuh-musuhnya. Pada akhirnya, Shiji berhasil menjatuhkan musuhnya satu per satu. Saat itu, Shiji melihat pria berkepala pelontos yang nyawanya hampir saja dihabisi oleh Uncle. Nah, saat itulah Shiji melihat pria tua berkepala pelontos itu adalah Kai. Lantas saja ia mencoba menyelamatkan Kai dengan menembak benda yang ada di atas, sehingga jatuh tepat di hadapan Uncle. Sementara Kai ia dibawa pergi oleh Shiji. Uncle yang terbaring saat itu berucap dengan kata. Akhirnya Kai dibawa ke tempat Shiji berada. Saat itu ia menanyakan siapa Kai sebenarnya. Kemudian Kai menceritakan tentang dirinya. Setelah dijelaskan semuanya itu, lalu Shiji mulai percaya dengan perkataan Kai saat malam itu, di mana Kai mengatakan bahwa Shiji di dalam mimpinya dibunuh oleh Uncle. Nah, dari sini jugalah Shiji mengatakan identitas sebenarnya, bahwa dia adalah seorang FBI dan dia adalah mata-mata. Shiji ditugaskan akan menangkap para anggota Triad di kota pecinan ini, di mana targetnya saat itu ialah Uncle Sik dan Alec McCulloch. Tak lama kemudian, Shiji mendapatkan telepon dari Shin untuk mendatanginya, karena ia akan melaksanakan bisnis dengan anak buah Alec McCulloch. Need you back at the garage. When? Now, clients want to clarify. Kalian di akhir video akan tahu siapa McCulloch ini. Sebelum pergi, Shiji menyuruh Kai untuk tetap berada di sini untuk menenangkan suasana. Singkat cerita, di mana saat itu Shin sedang melakukan transaksi dengan para anak buah McCulloch. Told you we must have them now. I told you the others will take longer. And the fact that they would be available to us on the night of the delivery. Problem is, Mr. McCullough asked for 10 more vehicles. So what's the problem? Sementara Shiji yang berada di dalam mobil memberikan ia pesan bahwa mereka akan membunuh Shin. Singkat cerita, Shiji akhirnya menabrak musuhnya dengan mobil, sementara Shin berkelahi dengan Peter. Dan disinilah perkelahian mereka terjadi. Satu persatu, Shiji menjatuhkan musuhnya, sementara Shin masih berjibaku dengan Peter. Akhirnya, mereka berhasil menghabisi musuh-musuhnya dengan cara tragis. Di sana, Shin menanyakan kepada Shiji, kenapa ia tahu bahwa mereka akan membunuhnya. Akhirnya, Shin menodongkan senjata ke arah Shiji. Setelah dijelaskan bahwa Uncle dan McCulloch lah target utama Shiji. Ketika itu, akhirnya Shin tidak jadi menembaknya. Sementara Uncle saat itu menuju ke tempat Alec McCulloch bersama asistennya yang bernama Zan. Saat di jalan, ia mengatakan bahwa ia sudah mengetahui siapa pembunuh Wow itu.
Namun ia tidak mengatakan siapa orangnya kepada Zan. Uncle sudah mengetahui bahwa anaknya sendirilah orangnya, yakni Kai. Sementara di restoran, orang tua Jenny dan Jamie datang. Orang tua mereka tidak suka dengan suasana di sana karena berbeda jauh dengan apa yang diharapkan ayahnya dulu. Di mana kita lihat tempat ini seperti suasana berkumpulnya para penjahat. Come on, Dad. You gotta admit things are looking pretty good in here otherwise. The bar's finally worked out. What I am saying is, you hated our improvements. No! Dad! Improvements. Improvements. That is not what he said. Setelah cukup lama ayahnya ngomel, mereka pun pergi ke hotel untuk meninggalkan tempat ini. Sementara Kai datang ke restoran mereka untuk mengajak juga bicara hal penting kepada mereka. Singkat cerita, mereka pun berkumpul saat itu. Di sana ada Kai, Jenny, Jamie, Shane, dan CG. CG mengatakan bahwa di dalam mimpi Kai, bahwa nyawa yang sudah mengenal dekat dengan Kai dalam bahaya. Kai memimpikan bahwa mereka semua dibunuh oleh para Wu. Kai juga mengatakan kepada Jimmy jangan berhubungan lagi dengan anggota Triad. Kemudian Kai juga mengatakan bahwa dialah koki berkepala pelontos. Jenny dan Jamie saat itu tidak percaya dengan hal itu. Akhirnya Kai merubah wajahnya menjadi seorang yang sangat menyeramkan saat itu. Akhirnya mereka pun mulai percaya kepada Kai. Kemudian mereka mengatur rencana untuk menangkap para Wu. Just for the record, I've seen this Wu assassin with my own eyes. Trust me. Trust you? We don't even know you. I saw it with my own eyes. Sementara Uncle, ia saat itu bertemu langsung dengan Alec Michael. I cannot tell you how long I've looked forward to this. At last. There you are. Mr. McCullough, I presume. Di sana, Alec langsung mengeluarkan tangannya kepada Uncle, menandakan perdamaian dan kerjasama antar geng mereka untuk menghancurkan dunia. Di tempat Michael, ia saat itu bersama Uncle Sik membahas untuk menguasai dunia, khususnya kota pecinan ini. Karena Uncle merasa dirinya kuat, ia tidak ingin bekerja sama dengan Michael. Uncle menyuruh Michael agar secepatnya pergi dari kota ini. Di sini kita sudah mengetahui watak Uncle yang sebenarnya. Dia adalah seorang pria yang sangat ambisius. Seorang diri pun ia mampu untuk menguasai dunia. Michael saat itu masih bacot kepada Uncle. Sehingga Uncle mengeluarkan kekuatannya dan langsung membakar buku yang ada di meja. Bukannya takut, Michael malah memadamkan api tersebut dan mengembalikan secara utuh buku yang terbakar tadi. Ternyata Michael ini adalah Wu Kayu. Di sini Michael menceritakan tentang siapa dirinya sebenarnya. 400 sebelumnya, di mana saat itu Michael sedang berada di tengah hutan. Tiba-tiba ia bertemu dengan seorang wanita berpakaian putih. Ya, dia adalah Ying Ying. Ketika itu mereka bertarung. Di sini Ying Ying ingin memberikan fragmen kepada Michael. Karena Michael orangnya tidak mudah percaya, akhirnya perkelahian tak terelakkan lagi. Setelah dijelaskan bahwa Michael memiliki hati nurani yang bersih, sama seperti Kai di awal-awal film sebelumnya, akhirnya Michael menerima kekuatan 1000 biksu untuk membunuh para Wu. But this monk piece, it gives you power. Be afraid. Not free. Saat malam hari, Michael bersama istri dan anaknya. Dia menceritakan kepada mereka tentang kejadian semuanya. Namun saat itu istri dan anaknya malah menganggap itu gurauan suaminya saja. Michael terus mengatakan agar mereka percaya. Tetapi malam itu sudah terlambat. Wu Air datang untuk menghabisi mereka, dan disinilah ajal menjemput mereka berdua.
Melihat hal itu, Michael pun murka dan berhasil mengalahkan Wu Air. Melihat anak dan istrinya mati, esok harinya ia akan mencari Wu Kayu. Karena di mana jika mengambil kekuatan yang ada di Wu Kayu, maka hidup akan abadi. Tiba siang harinya, Michael berhasil menghabisi Wu Kayu. Kemudian ia bawalah fragmen kayu tersebut ke hadapan mayat anak dan istrinya. Tetapi hal itu sudah terlambat. Fragmen tersebut tidak bisa dipakai untuk orang yang sudah mati. Akhirnya di sini Michael memutuskan untuk membuang fragmen 1000 biksu. Dan ia memasukkan fragmen kayu ke dalam dirinya. The abiding lesson I've had to endure. Learned many times over. And in many years since, I myself became the Itulah mengapa Michael masih hidup meskipun sudah ratusan tahun ia lalui. Setelah mendengar hal itu, akhirnya Uncle merasa takut. Dan mereka pun bergabung untuk mencari pemilik Wu lainnya agar bisa menguasai dunia. Sementara di tempat Kai, ia sedang bersama Shin. Shin kala itu gelisah akan keberadaan Siji, di mana kita tahu dia adalah seorang polisi. Hal itu membuat Shin berpikiran akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan di kemudian hari. Namun Kai meyakinkan Shin bahwa dia adalah orang baik, bukan kita tujuan utamanya, karena dia sudah bilang bahwa Uncle dan Michael lah target utamanya. Saat di sanalah ia saat itu bertemu dengan Ying Ying. Di sini Ying Ying menjelaskan bahwa Kai adalah Wu assassin terakhir. Jika ia gagal, maka dunia akan tamat. Di mana ketika itu Kai diperlihatkan patung-patung Wu assassin yang telah gagal melaksanakan tugasnya. Sampai di sini kita sudah mengetahui bahwa musuhnya itu sangatlah kuat. Kemudian Kai melihat patung Ying Ying. Ternyata Ying Ying adalah Wu assassin pertama. Dan ia pun juga gagal saat itu. Ying Ying ketika itu sangat berharap kepada Kai untuk bisa melaksanakan tugasnya untuk mengalahkan para Wu. Came closer than others, but they all failed. Tasked over thousands of years with saving the world. Who are they? Your predecessors. Sementara Tommy, ia saat itu sedang membersihkan mayat dan darah bekas pertempuran sebelumnya. Ketika itu ia menemukan heroin di dalam kantong celana Peter. Di jalan, ketika itu Kai sedang bersama Jenny, di mana Jenny sangat gelisah saat itu, karena kita tahu tugas ini sangatlah berat untuk dilaksanakannya. Uncle adalah orang yang sangat kuat, sementara mereka adalah orang-orang biasa kecuali Kai. Namun Kai meyakinkan kepada Jenny bahwa semua akan baik-baik saja. Sedangkan Shin bersama CJ. Nah, dari sinilah Shin percaya kepadanya bahwa CJ adalah polisi yang baik, tidak seperti polisi lainnya. Di sana mereka banyak membahas kisah-kisah masa lalunya yang cukup kelam di antara keduanya. Kai ketika itu mendatangi ke tempat Mr. Yang. Ia saat itu meminta ramuan herbal yang mengandung racun. Hal itu adalah rencana Kai untuk meracuni Uncle Sik. Mr. Yang kemudian memberikan resep-resepnya. It's not the BC that killed us. It's the food. We don't forget that. Singkat cerita, kemudian Kai mendatangi ke tempat Uncle. Di sana Kai mengatakan bahwa dia ingin bergabung dengan anggota Triad yang dipimpin olehnya. Kemudian mereka duduk santai. Di sana Kai memberikan minuman yang berisi racun tersebut. Uncle rupanya sudah mengetahui tujuan Kai saat itu. Lalu Uncle mengatakan Kai dengan kata, How'd you know? I saw you. Wu assassin. Di sini, Uncle sudah mengetahui siapa Kai sebenarnya. Hal itu membuat Kai sangat terkejut. Di saat situasi seperti ini, Kai terpaksa harus mengajak Uncle untuk bertarung lagi sampai mati. Tetapi Uncle menjawab bahwa dia khawatir dengan Kai. Di mana kita sudah tahu Kai adalah anak angkat oleh Uncle sendiri.
karena sebelumnya Uncle bertemu dengan Michael. Di sini Uncle menceritakan kepada Kai betapa menyeramkan Michael. Michael dulunya sama seperti Kai, yakni pembunuh para Wu. Namun dia telah berubah menjadi Wu kayu sehingga hidupnya abadi. Dan dia rencananya akan mengumpulkan semua para Wu yang masih hidup untuk menguasai dunia ini. Sampai di sini, Uncle memutuskan untuk membuang Wu api pada dalam dirinya. Kai awalnya tidak percaya mendengar perkataan Uncle. Lalu kemudian Kai mengatakan bahwasanya kita ditakdirkan untuk saling membunuh. Akhirnya Uncle menjelaskan alasan kenapa ia ingin berubah dan membuang Wu api pada dalam dirinya. Pertama, karena ia merasa bahwa Kai sudah seperti anak kandungnya, sehingga ia tidak ingin pertumpahan darah di antara mereka. Dan kedua, karena ia telah melihat ketulusan di hati Kai selama hidupnya. Dan film pun dimulai. Di tempat Jimmy, ia saat itu sudah menyiapkan kursi dan borgol untuk proses pembuangan Wu api di dalam diri Uncle. Jimmy saat itu menikmati setiap detiknya, sepertinya dia sudah kerasukan heroin yang ia dapatkan di episode sebelumnya. Sementara Ginny, ia menyiapkan uang untuk membeli hewan beracun. Sama tujuan itu untuk proses pembuangan Wu api di dalam diri Uncle. Kembali ke tempat Kai, ia kemudian didatangi Ying Ying. Saat itu Ying Ying untuk pertama kalinya ia ngambek kepada Kai. Ini bukan tentang cinta sanak, tetapi karena Kai tidak membunuh Uncle Sik. Saat itu Ying Ying mengatakan kepada Kai bahwa dia tidak akan datang lagi untuk membantu Kai. Akhirnya Ying Ying pergi saat itu. Singkat cerita, kemudian mereka berkumpul kecuali si Ji sanak, di mana Kai mengatakan dan memberikan arahan kepada mereka semua bahwa dengan cara meneteskan darah yang pernah dekat dengan Uncle kepada hewan beracun, maka bisanya itulah yang nantinya akan dicampurkan dengan rempah-rempah alami, kemudian diminumkan kepada Uncle Sik. Insya Allah Uncle akan mengeluarkan Wu api di dalam dirinya. Akhirnya mereka semua menggores di telunjuk mereka masing-masing. Setelah semuanya sudah, Kai kemudian mengambil bisa ular tersebut untuk nantinya dicampurkan ke dalam rempah-rempah alami. Looks like we got ourselves some. Singkat cerita, ketika itu Jamie mengatakan di hadapan para penduduk sekitar, di sana ada juga si Ji sanak. Jimmy mengatakan bahwa ia sudah berhasil berhenti kecanduan terhadap barang haram. Di sana Jamie juga menceritakan pengalaman selama hidupnya, sehingga membuat semua orang bertepuk tangan saat itu. So, last night, on cold sober, man, it was good. Just like, thanks. Sesaat setelah itu, Seiji dan Jimmy sedang berada di belakang. Seiji mengatakan kepada Jamie bahwa itu tadi hanyalah omong kosong alias karangan Jimmy saja. Sebagai polisi, Seiji mengetahui bahwa Jimmy masih ketergantungan dengan barang tersebut. Singkat cerita, Uncle dan Zan sedang di dalam mobil. Saat itu menuju ke tempat Kai janjikan. Di sini, Zan sangat cemas terhadap Uncle. Kenapa Uncle bersedia untuk membuang Wu di dalam dirinya? Uncle mengatakan kepada Zan, jika dijelaskan kau pun takkan mengerti. Mendengar ucapan Uncle seperti itu, Zan pun merasa gimana gitu. Dan akhirnya tiba di mana saatnya hari pembuangan Wu api. Ketika itu Uncle sudah disiapkan di tempat eksekusi. Ia saat itu disaksikan langsung oleh Zan. Dan Kai sudah bersiap meminumkan ramuan sakti mandraguna yang sudah ia siapkan sebelumnya. Dan terjadilah... It's happening. How long is it gonna take?
Setelah beberapa saat, Jenny dan Zan membahas tentang hubungan dengan Uncle, di mana kesetiaan Zan terhadap Uncle tidak bisa dijelaskan lagi dengan kata-kata. Zan bergabung dengan geng Uncle sejak berumur 15 tahun. Di saat orang tidak membutuhkannya, Uncle memilihnya sebagai asisten. Setelah cukup lama berbincang, mereka sedikit cekcok saat itu dan sanak, dan scene pun berpindah ke arena petarung, di mana Jenny dan Zan bertarung saat itu. Beberapa kali Jenny dihajar oleh Zan. Hingga akhirnya di mana Jenny tak sanggup lagi untuk berdiri. Rupanya itu hanyalah hayalan Zan saja, kampret. Singkat cerita, ketika itu Jamie sedang menjaga Uncle yang masih kesadarannya terganggu. Di sana, Uncle meminta Jamie untuk melepaskan, di mana tangan Jamie sudah dipegang erat oleh Uncle. Uncle mengatakan kepada Jamie, jika ia membebaskan dari ikatan ini, maka ia akan mengabulkan dan menjadikan Jamie sebagai gangster yang ditakuti di penjuru kota. Di mana kita tahu menjadi anggota gangster adalah cita-cita Jamie sejak dulu. Namun Jamie tidak tergoda oleh rayuan gombal Uncle. Mendengar itu, Uncle pun marah kepada Jamie. Lantas saja membuat Jamie spontan menodongkan pistol ke kepala Uncle. Untung saja saat itu semua orang datang untuk melihat keadaan Uncle yang sudah mulai melemah. Zan melihat itu mengatakan kepada Kai, sampai kapan keadaan seperti ini? Jika Uncle mati, maka Kai juga mati. Itulah yang keluar dari mulut Zan saat itu. Kai saat itu kebingungan bagaimana cara selanjutnya. Karena biasanya saat seperti ini Ying Ying datang untuk membantunya. Namun karena Ying Ying sudah ngambek sehingga ia tak datang-datang. Dan akhirnya untung saja meskipun tanpa bantuan Ying Ying, Kai berhasil mengeluarkan Wu api pada dalam diri Uncle. Zan melihat Uncle mulai sadar, ia ingin membawa pergi untuk dirawat. Tetapi Uncle mengatakan hanya Kai yang bisa melakukan hal ini. Mendengar itu, kemudian Zan pergi dengan wajah yang sangat marah karena merasa tidak dihargai pengabdian selama bersama Uncle. Dan singkat cerita, Kai menyimpan fragmen Wu tersebut ke dalam bungkusan kertas, sementara Uncle ia akan dibawa ke suatu tempat. Lalu Kai bertemu dengan Shiji. Di sini Kai menyuruh Shiji untuk menyimpan seaman mungkin fragmen Wu api tersebut. Tidak ada yang boleh membuka apalagi menyentuh barang tersebut. Sementara Zan ia mendatangi ke tempat Michael Locke. Di sini Zan mengatakan kepadanya bahwa Uncle bergabung dengan Kai untuk membunuhmu. Wanita ini bernama Jill dan pria ini bernama James Baxter. Terlihat ketakutan dari raut wajah Jill. Yap, benar, ia saat itu ditangkap oleh James. Tujuan James menangkap untuk menyalin kekuatan jahatnya kepada Jill. Kekuatan apa sih? James adalah seorang Wu tanah dan sanak. James rencananya akan menyalin atau mewariskan fragmen kepada Jill. Wanita inilah yang nantinya akan menggantikannya sebagai Wu tanah untuk menguasai dunia. Karena James kesulitan untuk mendapatkan pengganti dirinya. Terpaksa ia harus menyalin kekuatan ini kepada Jill. Dan film pun dimulai. Ketika asik berbincang, saat itu James merasakan ada seseorang yang mendekati tempat ini dengan kekuatan yang ia miliki. Saat itu James merasakan getaran melalui tanah yang diinjak oleh orang lain di sekitar kediamannya. Benar sekali, di luar ada seorang pria. Ya, sebut saja namanya Bambang. Bambang adalah pacarnya Jill. Ia kehilangan Jill saat berkemah yang tak jauh dari kediaman James pada malam sebelumnya. Di mana ketika itu ia mencari keberadaan pacarnya tersebut. Lalu ia kemudian menanyakan kepada James. Dan ia kemudian mencoba masuk ke dalam rumah meskipun sebelumnya sudah diperingatkan untuk tidak masuk ke dalam. Sementara James, ia kembali mendatangi ke tempat Jill berada. Jill saat itu menolak untuk mengemban predikat sebagai Wu tanah.
Mendengar itu, akhirnya Jill dibebaskan oleh James. Ketika beberapa langkah pergi meninggalkan tempat ini, disinilah ajal menjemputnya, di mana kekuatan James keluar saat itu dan terjadilah. Pada akhirnya, Jill mengeras menjadi patung, sementara Bambang sudah duluan menjemput ajalnya, akibat tidak mematuhi perkataan James sebelumnya. Kai saat itu sedang mencek lewat Google tentang keberadaan Wu Tanah. Setelah cukup lama, ia mendapatkan identitas juga tempat tinggal James Baxter berada. Dan langsung saja Kai dengan Uncle bersiap-siap menuju ke TKP. Saat di dalam mobil, terlihat kondisi Uncle saat itu masih belum stabil akibat reaksi kemarin. Di sini mereka berbincang cukup banyak mengenai tentang para Wu. Setelah cukup lama perjalanan, Uncle merasa mual dan akhirnya ia harus menepi untuk memuntahkan apa yang ada di dalam perutnya. You okay? Kemudian mereka berdua melanjutkan perjalanan yang panjang ini. Tanpa mereka sadari, ada mobil yang mengikutinya. Tiba di mana Kai dan Uncle istirahat sejenak untuk mengisi perut di sebuah kedai. Kedai ini mayoritas penduduk kulit putih dan sanak. Saat itu para pengunjung di sana mengira bahwa Uncle dan Kai adalah orang yang tersesat. Sehingga para pelayan, sebut saja namanya Mila, menanyakan dan sedikit merendahkan mereka berdua karena orang Asia biasanya sedikit banyaknya dikebelakangkan. Uncle kemudian bertanya balik kepada Mila tentang sejarah orang Asia khususnya Cina yang datang ke Amerika. Mila pun terdiam 1000 bahasa. Lalu disinilah Uncle memberikan pertanyaan dan dia jugalah yang menjawab pertanyaan tersebut. Rupanya Uncle ini ahli di bidang sejarah juga sanak. Setelah dijelaskan semuanya, Mila saat itu merasa malu atas perbuatan Uncle. Kemudian ia mengadukan kepada para gangster yang tak jauh dari tempat mereka duduk. Dan disinilah dua orang tersebut mengancam dan memperlakukan hal yang tidak seharusnya dilakukan kepada Uncle. Lalu ia melemparkan sesuatu ke wajah Uncle. Kai melihat itu langsung memberikan pelajaran kepada mereka. Kemudian perkelahian pun tak terelakkan lagi. Di sini Kai mengeluarkan kekuatannya. Sementara Uncle dengan kondisi yang masih belum stabil, ia beberapa kali terjatuh. Sementara Kai dengan gerakan ciamiknya, ia menjatuhkan musuh-musuhnya. Pada akhirnya, semua gangster yang mau melukai mereka berhasil dikalahkan. Dan mereka pun pergi untuk melanjutkan misinya menuju ke tempat James berada. Dan di belakang mereka ada mobil yang terus mengikuti kemana mereka pergi. Singkat cerita, Kai dan Uncle sampai. Malam itu mereka istirahat sambil berbincang. Di sini Kai sekali lagi menanyakan alasan kenapa Uncle mengangkat dirinya sebagai anak. Sementara di luar masih banyak anak yang sama sepertiku. Kemudian Uncle menjawab dengan menceritakan asal-usul Uncle sebenarnya. Bahwasanya Uncle juga sama seperti Kai. Sejak kecil sudah ditinggal orang tua untuk selamanya. Dan disinilah Uncle kemudian mengatakan dengan berbahasa Indonesia, Ayah, sayang, kamu. Kemudian Kai menanyakan lagi, kenapa Uncle memilih jalan yang salah menjadi Wu Api. Uncle pun menceritakan awal mula ia mendapatkan fragmen Wu Api. Sama seperti Kai yang tidak bisa menolak takdir. 15 tahun sebelumnya, Uncle sedang menggali tanah untuk mengubur mayat gangster yang ia bunuh. Disitulah ia menemukan fragmen dengan tidak sengaja. Dan mulai saat itulah Uncle menjadi gangster yang sangat ditakuti. Pagi harinya ketika Uncle masih terlelap, Kai pergi seorang diri menuju ke tempat kediaman James berada. Sementara di tempat Uncle, ia didatangi Sin yang mencoba untuk membunuhnya. Ternyata yang mengikuti mereka sebelumnya adalah Sin. Rupanya Sin masih dendam akibat olah Uncle saat dulu di mana tubuhnya terbakar. Beberapa kali Uncle dipukul oleh Sin. Hingga akhirnya Uncle pasrah dan menyuruh Sin untuk membunuhnya. Sementara Kai, ia saat menginjakkan kaki ke tanah dengan kekuatannya, ia mengetahui bahwa hal itu akan membuatnya bahaya. Dan akhirnya Kai dengan pikiran kosong mencoba untuk menginjak tanah kembali. Dan ia pun berhasil. Sehingga hal itu mampu membuat James tidak mengetahui keberadaan dirinya.
Singkat cerita, Kai sampai di depan rumah James. James saat melihat Kai, ia terkejut dan langsung lari ke dalam. Kemudian Kai masuk ke dalam ruangan bawah tanah. Di sana ia bertemu langsung dengan James. Disinilah tanpa basa-basi karena mereka sudah merasakan satu sama lain bahwa mereka harus saling membunuh. Pada akhirnya perkelahian pun terjadi. James dengan kekuatannya ia beberapa kali menyerang Kai. Namun Kai berhasil menghindari setiap serangan James. Tetapi bencana terjadi. Kaki Kai mengeras akibat ulah James. Untung saja Kai saat itu masih bisa bertahan. Di sini mereka adu pukul lagi dan spontan saja tangan Kai langsung mengeras. Akibat usaha dan doa, Kai saat itu berhasil menghancurkan benda di tangannya dan langsung saja mencabik musuh di depannya. Tetapi itu hanyalah tipuan James saja, yang asli ada di belakangnya. Saat itu nyawa Kai sedang di ujung tanduk. Dan syukur saja Kai berhasil menghajar James dengan menggoreskan pisau ke anggota tubuhnya. Akhirnya James mati saat itu. Singkat cerita, Kai kemudian menuju ke tempat Uncle. Di sana ia melihat Uncle sedang bersama Shin. Dengan tatapan tajam Kai, ia memandangi ke arah Shin. Di sini Zan berencana mendatangi ke kantor polisi kota Francesco. Penampilan yang sangar tetapi parasnya yang sangat cantik tidak bisa kita dustakan lagi untuk tidak mencintainya, sanak. Ketika itu ia sudah berada di kantor polisi. Sementara penjaga di sana memeriksa apakah Zan membawa senjata tajam atau tidak. Setelah merasa aman, akhirnya Zan diperbolehkan untuk memasuki ruangan ini. Di dalam lift, Zan melepaskan sesuatu di dalam sepatunya. Dan juga melepaskan bajunya membuat saya Dan singkat cerita ketika keluar dari lift, ia langsung menghajar para anggota polisi di sana dan film pun dimulai. Tiga jam sebelumnya, di ruangan Letnan Frank, istrinya yang tak kalah cantik ini, ia saat itu harap-harap cemas kepada suaminya atas pekerjaan ini. Bukan itu saja, istrinya juga sempat marah karena Frank tidak pernah untuk menyempatkan waktu bersama keluarga. Di sini istrinya meminta kepada Frank untuk diceraikan. Karena ia sudah tak tahan dengan suami yang sangat jarang pulang ke rumah. Ya harus bagaimana lagi, sanak? Aku juga bingung nih. Istrinya ini tidak mengerti bahwa pekerjaan suaminya ini adalah kewajiban negara. Mungkin karena dia terlalu sibuk atau gimana ya? Sudahlah. Sementara di tempat Tommy, ia saat itu sedang berada di supermarket. Ia saat itu didatangi polisi untuk menangkapnya. Sebelum ditangkap, Tommy sempat menghubungi Jenny agar nantinya membawakan pengacara untuknya. Saat di dalam ruangan, Tommy kemudian diinterogasi oleh Frank Fletcher atas tewasnya 6 orang yang ada di bar sebelumnya. Di sini Frank mengatakan bahwa di pistol itu ada sidik jari Tommy. Kemudian Tommy mengatakan bahwa bukan dia orangnya. Frank meminta penjelasannya untuk mengatakan sejujurnya. Kemudian Tommy mengatakan bahwa pelakunya adalah orang yang memiliki ilmu gaib. Tetapi Frank tidak mempercayainya perkataan Tommy saat itu. Singkat cerita, ketika Frank keluar dari ruangan itu, ia ditemui 2 anggota polisi. Di sana mereka mengatakan bahwa CG ingin bertemu dengannya. Akhirnya, Frank mendatangi ke tempat di mana CG berada. Ia saat itu ditangkap polisi karena telah mencuri mobil. Sementara tas dan juga fragmen api yang ada di dalam sana disita oleh polisi. CG sebagai mata-mata atau informan ditangkap polisi, Frank sangat menyayangkan atas tindakan CG saat itu. Di sini CG ingin menceritakan yang sebenarnya bahwa ia sangat takut saat itu. Ketika ingin menceritakan, tiba-tiba
Terjadilah kekacauan sehingga CJ ditinggal sendiri di dalam sana. Kemudian film kembali ke 8 jam sebelumnya, di mana ketika Kai memberikan fragmen Wo kepada CJ, dari ketinggian Zan melihat tentang hal itu, sehingga ia mengabarkan kepada Mycolok tentang semua ini. And so much more. Jadi inti permasalahan ini ada di sini dan sana. Tak lama kemudian, seorang wanita datang, sebut saja namanya Naksan. Naksan adalah seorang pemilik Wo lugam. Ketika itu ia disuruh Mycolok untuk mencari fragmen Wo api yang ada dipegang oleh CJ. Sementara di tempat Jenny, ia sudah mendapatkan kabar bahwa Tommy sedang ditangkap polisi. Dan ia pun mendatangi ke kantor polisi bersama pengacara yang akan membebaskan Tommy dari tahanan. Sementara Naksan, ia sudah berada di halaman kantor polisi. Di sana ia meminta salah satu inspektor untuk berbicara empat mata dengannya. Dan tiba-tiba Naksan sudah berubah wujud menjadi inspektor polisi yang sangat cantik. Di sini saya sedikit jelaskan bahwa Naksan rohnya bisa berpindah kepada orang yang ia inginkan. Jiwa boleh beda, tetapi rohnya tetap yang asli. Iri bilang bos, mungkin itulah sebutan yang tepat untuk Naksan. Dan film kembali kepada kejadian yang di awal tadi dan sana, di mana Zan saat itu mengacau di dalam sana. Sementara Jenny melihat langsung peristiwa tersebut. Ia mencoba bersembunyi, sementara Zan masih sibuk baku tembak. Frank di sana juga ikut baku tembak dengan Zan. Stop! Di tempat CJ, ia didatangi oleh Naksan. Di sini CJ mencekiknya. CJ mengira bahwa dia adalah musuh. Rupanya dia adalah anggota polisi. Kemudian Naksan mengajak CJ untuk menyelamatkan diri. Dan CJ juga mengatakan bahwa dia harus mengambil akar dari permasalahan ini, yakni fragmen Wo yang ada di dalam tas. Naksan mendengar hal itu, raut wajahnya langsung berubah. Sementara Tommy, ia mendengar kekacauan ini. Kemudian ia mencoba keluar saat itu, tetapi hal mengejutkan terjadi. Di sana sudah ada Mycolok mencoba untuk menangkapnya. Sementara CJ dan Naksan, mereka melihat anggota polisi yang sudah terkapar atas peluru yang menghujam dadanya. CJ mencoba menyelamatkan, tetapi Naksan mengatakan sesuatu hal yang mencurigakan sehingga CJ merasakan bahwa dia bukanlah seorang anggota polisi. Dan CJ langsung saja menyetrum Naksan sehingga membuatnya terjatuh dan sanak. Kemudian CJ bertemu dengan Zan. Disinilah perkelahian terjadi. Saat di tengah perkelahian, Jenny mencoba menolongnya dan berhasil melukai Zan saat itu. Kemudian CJ mencekiknya sehingga Zan pingsan saat itu dan sana. Sementara Naksan, ia diselamatkan oleh Frank saat itu. Tetapi saat Naksan sadar, ia malah menghabisi Frank. Di tempat CJ dan Jenny, mereka mengambil fragmen Wo yang ada di dalam tas. Saat di jalan, terdengar suara Tommy meminta pertolongan. Singkat cerita, kemudian mereka mendatangi sumber suara tersebut, di mana di sana Tommy sudah disandra. Mycolok meminta untuk menukarkan Tommy dengan fragmen Wo itu. CJ kemudian melemparkan tas kepada mereka. Dan tiba-tiba saat itu juga Frank yang sudah dimasuki Naksan datang ketika itu. Mycolok kemudian menyuruh Zan untuk mengambil tas tersebut. Tetapi di dalam tas itu kosong. Membuat Mycolok marah, ia menyuruh Zan mengambil fragmen itu di tangan Jenny. Dengan spontan, Jenny membuka dan lantas saja Wo api masuk ke dalam diri Jenny.
Di sini McCulloch menyuruh Naksan untuk memasuki Shigi. Shigi yang sudah berganti dengan jiwa Naksan bergabung dengan McCulloch. Sementara Jenny saat itu diajak McCulloch untuk bergabung dengannya. Di mana jika tidak bergabung maka Tommy akan mati. Film dibuka dengan memperlihatkan di dalam ruangan yang rada gelap. Di sana ada seorang pria yang bernama Joe. Dan wanita itu bernama Abel. Mereka berduaan bukan bermantap-mantapan, tetapi mereka sedang bermain judi. Saat itu mereka sudah berada di babak akhir. Keduanya sudah menggadaikan semuanya sebagai taruhan. Dan singkat cerita, si Joe menang saat itu. Ya lantas saja ia sangat sumringah atas semua ini. Meski kalah taruhan, Abel masih terlihat santuy. Hal itu dikarenakan Abel bukanlah seorang wanita biasa. Ternyata dia adalah seorang pemilik Wu air. Akhirnya, Abel membunuh Joe saat itu. Dan film pun dimulai. Uncle Sig ketika itu sedang berada di keramaian kota. Dia sedang menunggu Zan. Rencananya mereka akan membahas soal tentang McCulloch. Singkat cerita, Uncle pun sudah bersama Zan. Uncle yang mengetahui bahwa Zan sekarang bukanlah yang dulu lagi. Saat itu ia diancam untuk menyerah dan ikut bergabung dengan McCulloch. Kemudian Zan juga mengatakan bahwa Tommy, Jenny, dan Shigi juga ikut berada di bawah naungan McCulloch. Lalu saat itu Zan memberikan ponsel kepada Uncle agar komunikasi mereka lebih mudah nantinya. Sementara di tempat McCulloch, ia didatangi Wu Air. Rupanya fragmen Wu Air sengaja McCulloch berikan kepada Abel. Kedatangan Abel membawakan buku petunjuk untuk menuju ke tempat alam gaib yang diperintahkan untuk mengambilnya dari tangan Joe oleh McCulloch sebelumnya, Dang Sanap. Di tempat Kai, di sana ada Shin dan juga Uncle. Kai dan Shin mendengar cerita Uncle saat bertemu Zan. Di mana saat itu Shin mulai patah semangat untuk meneruskan misi ini. Di lain sisi, Shin membayangkan jika meneruskan misi ini maka teman-temannya dalam keadaan bahaya. Itulah alasan kenapa Shin mulai kendur rantainya. Tetapi Kai tetap teguh pendiriannya untuk tetap membunuh McCulloch. Karena ini adalah jalan takdirnya. Saat itu jugalah Kai kemudian masuk ke alam gaib. Kai, how do I further out of balance? You must stop him. Di sini yang menemuinya bukan Ying Ying, tetapi Koki berkepala pelontos. Yap, dialah orang yang di awal episode Dang Sanak. Ketika itu Koki tersebut menjelaskan tujuan musuh mengumpulkan para Wu, yakni untuk menguasai dunia, dan suatu saat nanti mereka akan sampai di tempat ini untuk masuk ke dalam gerbang itu. Jika hal itu terjadi, maka tamatlah umat manusia di seluruh dunia. Kemudian Kai kembali ke alam nyata. Yes. So you bring me the health word. Di sana McCulloch menelpon lewat ponsel yang diberikan Zan kepada Uncle sebelumnya. Di sini McCulloch mengajak untuk bergabung dengannya. Selain itu dia juga mengancam Kai jika tidak ingin menuruti maka nyawa teman-temannya akan mati. Dan sekali lagi Kai tetap teguh dengan pendiriannya dengan mengatakan tidak Roma. Di sini Kai dan Shin berencana ingin mendatangi ke tempat McCulloch. Sementara Uncle ia menyiapkan pasukan gangster untuk membantu penyerangan ini. Kembali ke tempat McCulloch, ia kemudian mendatangi Jenny yang dikurung dalam kontainer. Di sana McCulloch mendengarkan rekaman telepon saat berbicara dengan Kai. No, will not save your friends. And bring me the Wu Jing. No. Go home to the bosom of their loving family.
Di sini McCulloch mengatakan kepada Jenny bahwa Kai lebih mementingkan ego daripada teman-temannya sendiri. Tetapi Jenny percaya saat itu adalah pilihan terbaik untuk mereka semua. Sementara CJ alias Naksan Wolugam, oke sana kita sebut CJ aja ya biar lebih mudah. Di sana ia mau menusuk mata Jimmy dengan jarum. Hal itu dikarenakan rohnya sudah dirasuki Naksan. Nah, saat disinilah CJ kemudian mampu masuk ke alam bawah sadar. Di sini ia bertemu langsung dengan Naksan yang sesungguhnya. Ya, dialah pengendali Wolugam. CJ saat itu mencoba melawan pikirannya sendiri agar tidak menuruti apa yang dikehendaki Naksan. Dengan niat yang bersungguh-sungguh, CJ berhasil melawan pikirannya saat itu. Di alam bawah sadar, ia berhasil menjatuhkan Naksan. Nah, tak lama kemudian, Kai menelpon CJ. CJ mengatakan bahwa dia bisa melawan roh di dalam raganya ini. Di sini mereka bisa mengambil keuntungan. Lalu Kai menyuruh CJ untuk selalu mengawasi McCulloch tentang rencananya. Singkat cerita, CJ didatangi Abel saat itu dan terjadilah perkelahian bibir di antara mereka berdua. Di sini Abel mengatakan bahwa dia sangat merindukan Naksan. Kalian udah lihat kan Naksan yang asli? Ya, ketampanannya 11-12 lah sama saya. Itulah alasan kenapa Abel mencepok CJ. Karena Naksan itu ganteng sanak. Sementara di tempat Uncle, ia saat itu mendatangi anak buahnya untuk menghabisi McCulloch. Tetapi hal tak terduga terjadi. Semua anak buahnya juga ikut berada di bawah naungan McCulloch. Zan lah yang mengajak mereka semua. Zan mengatakan kepada Uncle, jika mau anak buah ini kembali padamu, maka habisi dulu nyawaku. Singkat cerita, kemudian mereka berdua bersiap untuk berkelahi. Bukannya berkelahi, Zan dengan kelicikannya menembak kaki Uncle. Duh, Zanku sayang, kenapa kau seperti ini? Muah. Sementara Kai dan Sin mendatangi ke tempat di mana McCulloch berada. Saat mencari titik keberadaan McCulloch, mereka dihadang para musuhnya. Tanpa basa-basi, mereka pun saling hajar. Sin dan Kai sama-sama jago sehingga satu persatu ia habisi saat itu dengan kekuatannya. Akhirnya semuanya bisa dikalahkan mereka berdua. Tetapi ketika mau melanjutkan perjalanan menuju ke tempat McCulloch, saat itu dari ketinggian terlihat pria pelontos menghujani mereka dengan senjata kor. Saat itu mereka berdua sudah habis pikir bagaimana caranya untuk melawannya. Dan tiba-tiba saat itu juga terlihat pemandangan api yang menghanguskan si pelontos tersebut. Yap, benar dialah Jenny pemilik Wu Api. Kemudian mereka bertiga bertemu. Di sini Jenny menyuruh Kai untuk menyerah saja. Karena McCulloch orang yang sangat licik dan juga memiliki kekuatan super yang tak bisa dibunuh. Kai mengatakan tidak ada yang tidak mungkin. Kemudian Kai mengatakan lagi bahwa kita memiliki kartu as, yakni CJ yang sudah berhasil melawan Naksan di alam bawah sadar. Akhirnya mereka bertiga pun berdiskusi untuk melakukan misi selanjutnya untuk menghabisi McCulloch. Film dibuka dengan memperlihatkan Zan yang sedang VCS bersama Kai. Ketika itu Zan melihatkan lewat vet call jasad Uncle yang sudah tak bernyawa lagi. Kai sebagai anak angkatnya melihat ayahnya tak bernyawa, lantas saja membuatnya merasa sedih dan marah. Meskipun Sin sempat mencoba untuk menenangkannya saat itu. Di sini Kai berjanji kepada Sin bahwa dia akan membalas atas kejadian tersebut. Lalu Sin mengatakan kepada Kai bahwa dia selalu siap berada di sampingnya untuk membantu misi balas dendam ini, meski harus nyawa taruhannya.
Dan film pun dimulai. Di tempat geng McCulloch, mereka saat itu ingin menuju ke tempat janjian akan bertemu dengan Kai. Siang harinya, Kai dan Shin menuju menaiki sebuah mobil. Saat di jalan, mereka melihat barang. Ya, kalau bahasa Banjar ini namanya baurarian. Kai kemudian mengambil barang tersebut. Lewat barang itu, McCulloch menyuruh Kai untuk menuju ke tempat yang sudah disiapkan. Singkat cerita, kemudian mereka bertemu di bawah sejuknya pepohonan, di mana ketika itu McCulloch berencana akan menukarkan Tommy dengan fragmen yang ada di tangan Kai. Di sini kita melihat semua pemilik fragmen Wu sudah terkumpul. Kalau nantinya semua fragmen aktif, maka itulah akhir dari misi McCulloch. Sedikit saya ceritakan bahwa semua itu adalah rencana McCulloch untuk bertemu dengan keluarganya yang sudah ratusan tahun mati. Di sana juga McCulloch akan menguasai dunia. Itulah sebabnya dari permasalahan film ini. Semua itu bisa saja Kai gagalkan dengan satu syarat, yakni McCulloch harus mati. Kembali ke kamar mandi. Sebelum Kai memberikan fragmen yang ada di tangannya, ia meminta McCulloch untuk menyembuhkan lukanya Tommy. McCulloch kemudian mengabulkan permintaan Kai. Dengan kekuatannya, luka Tommy yang ada di badannya saat itu seketika langsung sembuh. Tiba giliran McCulloch meminta kepada Kai untuk menyerahkan fragmen itu. Saat disinilah ketegangan terasa. Di hati Kai ada dua sisi yang saling berdesakan untuk menjadi sisi yang paling depan. Rasa takut dan rasa ingin menolak. Di lain sisi, jika menolak maka nyawa sahabat Kai seperti Seiji dan Jenny akan terancam. Di sisi sebelahnya, jika Kai mengabulkan permintaan McCulloch, maka itulah akhir dari dunia ini. Alas, she won't get far, aren't you? Miss Wah there. Using her firepower, take her chess is only 20 opening move. Di saat situasi tak bisa diajak kompromi, saat itulah Kai berpikir kritis untuk mencari cara lain. Dan akhirnya sisi yang menjadi juara, yakni sisi di mana harus menerima McCulloch untuk jadi pemenang. Sorry. Ya, Dan singkat cerita, ketika semua fragmen sudah masuk ke dalam tubuh manusia, kemudian semuanya masuk ke dalam alam gaib, di tempat di mana Kai dan Ying Ying saat bertemu. Saat di sanalah semua orang pada lagi mager, kecuali McCulloch yang sedang berdiri menunggu di mana waktunya tiba. Singkat cerita, seperti Ying Ying ceritakan sebelumnya kepada Kai, ketika semua fragmen terkumpul, maka semua akan masuk ke dalam alam gaib. Lalu setiap fragmen keluar pada diri mereka yang memiliki fragmen itu. Kemudian fragmen tersebut secara otomatis terkumpul satu persatu ke tangan Kai yang memiliki fragmen 1000 biksu. Setelah semua terkumpul, kemudian gerbang pun terbuka. Di sini jalan keluar untuk ke dunia nyata, sedangkan gerbang ini menuju ke tempat untuk menjadi penguasa dunia. McCulloch kemudian masuk ke dalam gerbang tersebut. Kai dan kawan-kawannya mencoba untuk menahannya, tetapi jalan mereka tak berjalan dengan mudah. Mereka sudah dihadang para anak buah McCulloch, dan disinilah perkelahian terjadi. Kai dan Shin ketika itu melawan para gangster. Tommy yang tak bisa berkelahi, ia dijatuhkan oleh Naksan dan Abel. Lalu Seiji berhadapan langsung dengan Naksan. Sementara Jenny melawan Abel.
Ketika cukup lama, akhirnya Kai dan Shin berhasil mengalahkan musuh-musuhnya. Sementara Shiji berhasil mengalahkan Naksan. Abel yang melihat Naksan kalah, ia berlari untuk menyelamatkan nyawanya. Lalu ketika Kai mau masuk untuk mencari McCulloch, ia menyuruh mereka semua untuk kembali. Shin pun menuruti keinginan Kai dan dia percaya semua akan baik-baik saja. Akhirnya mereka semua kembali, sementara Naksan dan Abel masih berada di sana. Sedangkan McCulloch, ia berhasil menemui anak dan istrinya yang sudah lama terpisah. What's wrong? Your voice sounds different. I can't believe it. Sementara Kai, ia juga berhasil masuk ke dunia di mana McCulloch berada. Saat malam hari ketika McCulloch ingin melakukan ritualnya, ia saat itu merasakan bahwa Kai telah mengikutinya. McCulloch pun kemudian mencarinya saat itu. Singkat cerita, Kai berhasil membuat McCulloch terjatuh. Dan disinilah rencana petualangan McCulloch berakhir. Kai berhasil membunuhnya dengan cara menusukkan pisau yang diberikan Uncle pada episode sebelumnya. Pisau ini memiliki 1000 kali lebih hebat dari pisau biasanya, sehingga mampu menembus ke dalam jantung McCulloch. Istrinya yang melihat suaminya mati, ia mencoba untuk membalaskan. Nah, saat itulah Kai juga ingin menghabisi nyawa istrinya. Tetapi anaknya memohon kepada Kai untuk tidak membunuh ibunya. Kai pun tersentuh dengan perkataan anaknya tadi. Kemudian ia pergi meninggalkan tempat ini. Singkat cerita, mereka pun berkumpul di bar milik Jenny untuk merayakan kemenangan. Di sana, Shin mengatakan kepada Kai bahwa Zan saat video call dengannya, ia saat itu sedang berada di Macau. Ia saat itu dijanjikan menjadi ketua gangster yang ada di sana oleh McCulloch jika nantinya berhasil membunuh Uncle. Pantas saja ia tak terlihat saat itu dan sana. Dan singkat cerita, ketika acara pesta telah usai, Shin keluar dari tempat itu untuk bertemu dengan Shiji. Di sini Shiji sengaja tidak ingin masuk ke dalam karena ia ingin cepat-cepat pergi meninggalkan kota pecinan. Saat sebelum berpisah, mereka melakukan cipukan dulu. Kembali ke dalam bar, saat itu Kai melihat pria sedang berbicara dengan Jenny. Kemudian Kai melihat foto bahwa pria itu sedang bersama Zan saat menemui Uncle. Dan saat itulah Yeng Yeng datang, mengatakan kepada Kai bahwa tugas Kai belum berakhir. Sekali lagi Kai ditakdirkan untuk membunuh para Wu lainnya. Dan film pun tamat.